Sudah. Jadi dari banyak macam cerita yang disampaikan Nabi, semuanya benar. Tinggal kita aja ngikut, mau ikut apa enggak. Kejar aja akhirat kata Nabi. Dunia pasti ikut. Pasti juga dusta itu. Berarti kebalikannya kalau kita kejar dunia, akhirat enggak ikut. Kembali kepada kita balik masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu, Rasul itu wajib bersifat dengan 4 sidik yang lalu kaji ya. Artinya benar. Maka mustahil kizib, artinya dusta. Nah. Fajar sadik, fajar yang benar. Fajar kizib, fajar yang dusta. Ya, itu kalau subuh, fajar kizib itu dia lurus saja. Tapi belum masuk subuh itu. Fajar dusta namanya. Fajar sidik itu ya, rata di ujung laut tuh. Rata di putih itu fajar sidik, masuklah waktu subuh tuh ya. Mengetahui waktu subuh. Itu lihatnya di pinggir laut. Pinggir laut lah. Tengah laut lah, tengah laut sana lah ya. Kalau menengok itu apa? Sahihnya nengok waktu itu ya. Nengok. Fajar tuh rata di air apa tuh cahaya itu. Rata dengan laut. Rata dengan laut. Kalau lurus itu fajar kizib namanya. Fajar dusta. Kizib itu dusta, ya. Jadi ngaji ini benar juga fajar kizib, ada. Kalau kadang ngaji kadang enggak, fajar kizib lah itu ya. Tahu gitu, oh ketawa dong. Fajarnya berarti isim malam. Nah, itu dia. Sudah. Sidik. Itu kajian yang lalu. Jadi Nabi wajib bersifat sidik, benar. Sekarang ini kita ngaji keimanan, tasdik kan di hati, karena arti iman itu tasdik, membenarkan. Iman tasdik, apa tasdik? Membenarkan. Tak ada kabar dari Nabi itu dusta, benar semua itu. Kalau kita dustakan Nabi kafir, itu murtad. Udah, berbagai macam resep sudah sampaikan Nabi sama kita. Tinggal kita lah ngamalkannya. Jadi satu peristiwa Rasul pernah ziarah ke Baqi. Baqi itu tempat makam para suhada ya, Eri. Termasuk Isra semua situ. Selesai itu Nabi menangis. Rindunya aku, kata Rasul. Kata sahabat, kenapa Rasulullah rindunya aku? Kan ada kami, yang sahabat-sahabat yang hidup mengiringi Nabi itu. Oh, bukan itu maksud, kata Nabi. Kalau itu kan dah apa? Kami kan ada yang hidup. Bukan itu ku rindukan, kata Nabi. Sangat rindu kali aku. Sama siapa? Sama kita inilah. Umat nanti di hari zaman tuh jumpa sama aku enggak? Pengennya orang tuh jumpa sama aku, enggak jumpa. Nabi lebih rindu sama kita. Nah, itulah hebatnya. Enggak kenal, sangat rindu. Jadi kalau Nabi sebegitu rindu sama kita, sampai mengeluarkan air mata, kita nggak rindu sama Nabi. Itulah dia. Maka tak bisa tidak kalau orang ziarah ke makam Rasul pasti mengeluarkan air mata. Kalau nggak keluar air mata memang betul-betul keras sekali hatinya itu ya. Nah gitu ya. Maka berlomba-lomba orang ya, belum sana kesana berpala-pala ke sana melihat keajaiban itu langsung ya. Doa dikabulkan, banyak keajaiban dilihat sana langsung karena melihat. Ya. Eri udah ke sana belum? Nanti pergi sana ya. Tanahnya nggak macam tanah kayak gini, pakai mesin nyongkel, kalau nggak pakai cangkul nggak bisa, orang batu semua kan. Tapi Nabi Ismail kaki aja gini keluar air tuh, nggak pakai cangkul kok. Nabi Ismail. Nah itu asal mulanya sa'i 7 keliling, sa'i 7 kali kan, mencari air lah Siti Hajar. Anak udah haus sekali gak ada air lagi. Nabi Ismail kan cuma gini-gini kaki aja, keluar air tuh, air Zam-Zam itulah sampai sekarang. Asal tala itu ya. Sudah. Jadi dari banyak macam cerita yang disampaikan Nabi, semuanya benar. Tinggal kita aja ngikut, mau ikut apa enggak. Kejar aja akhirat, kata Nabi. Dunia pasti ikut. Pasti juga dusta itu. Berarti kebalikannya kalau kita kejar dunia, akhirat enggak ikut. Kembali kepada kita balik masing-masing.
Dan ini mesti kita buktikanlah supaya apa yang disampaikan itu kalian rasakan benar banyak gitu. Kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Nah, buktikan. Cuma aku kejar aja akhirat ini. Dunia ngikut. Izin Marim. Terkait dengan akhirat kan akhirat itu lokomotif, Mas. Dunia ini kan gerbong. Terus? Ya seyogianya mustahil memang gerbong didahulukan karena lokomotifnya dunia, lokomotifnya akhirat. Tinggal lagi Malim. Ada pada masa Umar bin Khattab itu ada seorang sahabat yang sehari-harinya hanya ibadah saja kepada Allah. Nah, hari ini juga banyak firqah-firqah yang mengambil itu sebagai itibar, sehingga dunia dan akhirat ini dipisahkan. Nah, dan efeknya adalah kemudaratan. Sesuatu yang sahih dan benar disampaikan oleh Nabi sebagaimana sifat Nabi Siddiq itu mustahil bertentangan dengan hukum fitrah. Udah, terus. Yang ingin kita sampaikan malam, bagaimana cara memahamkan menjadikan akhirat itu lokomotif dan dunia adalah Gerbongnya. sehingga kita terhindar daripada tabiat melanggar fitrah, malas berusaha, malas menyempurnakan ikhtiar, dan menjadikan ibadah-ibadah harfiah sebagai alibi. Sementara Allah memberikan setiap manusia itu makom-makom hidup yang berbeda-beda. Kurang lebih gitu, Mas. Udah. Tidak, Mas. Kalau bisa lagi terus sekarang aja cepat jawabnya ya kan. Saya dari tadi udah nggak sabar kali jawabnya ini. Jadi kita mesti kembali kepada zaman para rasul, para sahabat. Ada 70 orang tuh, ahli sopi. Memang nggak ada kerjanya, nggak ada itu. Dia nggak ada aja orang tuh, nggak mau tahu. Tapi orang tuh betul-betul nggak ada minta sama siapapun. Nah, kenapa dibiarkan Nabi? Biar aja orang yang mau ibadah. Tanggung jawabnya nggak ada. Kalau ada tanggung jawab dia ikut-ikut yang seperti yang apa ini ya kan. Ini kan anggota kau juga dulu kan, pergi ke masjid sana, pergi ke mana-mana. Anak istri tinggal ya kan, berdosa. Kalau pas sahabat itu enggak, yang 70 orang sahabat itu enggak. Iya, izin Marin. Ahlu Sufah itu kan memang orang-orang yang memang dia hidupnya sendiri. Ya, sendiri itu makanya. Sendiri. Dan dia memang ditempa Nabi sebagai ahli ilmu. Nah, makanya mesti kita bandingin ini mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau namanya dahulu keluarga jangan coba-coba berdosa. Karena mencari nafkah apa hukumnya? Wajib. Udah, kita luaskan lagi ya. Berbagai macam ibadah sunat yang kita kerjakan, apapun itu, yang ibadah sunat ya, sembahyang sunat duha, baca Al-Quran, sunat semua itu ya, itu nggak bisa ngatasi yang wajib, tetap lebih tinggi yang wajib, gitu ya. Jadi Nabi Siddiq, itu kaji kita yang lalu, kita wajib ikut Nabi. Kedustaan ini teruslah kurang, mungkin sekaligus nggak bisa, tapi terus kurang. Macam mana supaya kita benar, jangan sampai salah. Dari perkataan, perbuatan mesti benar, jangan sampai salah. Kita usahakan terus ya. Rasa-rasanya kok nggak dikaji ya tenang-tenang aja, banyak nggak apa-apa kok. Padahal dusta aja banyak ya. Nggak dustanya banyak. Jadi nggak mungkin saya terangkan satu-satu. Renungnya sendiri. Aku ini sudah benar apa belum? Gaji abang berapa sih bang? Tanya istri. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Padahal benar aja, yang benar tuh yang betul. Jangan sampai jadi pajar kijib ya, pajar dusta. Sudah, itu kaji kita yang lalu. Kalau kita ulang lagi, situ-situ aja kaji ini kan. Nah sekarang apalagi sifat Nabi itu amanah. Banyak timbulkan pertanyaan, apakah aku sudah amanah? Nah, ini kok saya mau ceritakan karena senang ini. Saya pun capek. Gimana lah cara mendongkrak ekonomi ini ya? Karena kita dihantui dengan ekonomi aja nih. Makanya saya bilang kalau yang ngaji ini nggak ada orang miskin, orang kaya semua. Minimal kaya hati. Kok nggak kaya, nggak duduk kajinya. Ya, dulu saya gini, Ri.
punya sepeda, dulu namanya sepeda mini, kecil dah, sepeda mini. Terus sepeda saya, jelek. Pulang ngaji nanti jam 1 malam, jam setengah 2 malam pulang. Orang naik, assalamualaikum, turun naik. Saya naik sepeda itulah, dayung. Dari Tembung, udah. Satu saat guru bilang, silakan. Kau nggak pengen punya kereta? Pengen lah Tuhan, kan? Nah, kalau kau pengen, sepeda kau itu dilap, dicuci, diminyai. Ini amanah. Siapa punya sepeda itu? Tahu lah kalian kalau sepeda jelek, ngelapnya pun malas ya kan? Apalagi di dalam lepas rantinya ya. Nah, udah saya rasakan. Jadi kita guru, sepeda ini Allah Ta'ala punya. Jaga amanah. Ini kan amanah kayak kita nih. Ini amanah, kau jaga nih. Kau minyain. Kalau dilap perlu dilap. Memang malas kita, tapi bukan aku punya kok, Allah Ta'ala punya. Udah. Kan bisa kalian luaskan klien lainnya kan? Kalau itu anak siapa punya? Jaga amanah. Ini sepeda saya contohkan. Rupanya mudah kali rupanya kalau kita ikuti perintah Allah Ta'ala ini. Itulah kejar akhirat dunia itu ikut aja kan. Saya kerjai. Inilah doa yang kata Rasul, perbuatan itu lebih aula daripada perkataan. Ya Allah murahkan rezekiku sampai keluar mata. Sama yang kerja mana yang nggak doa gitu tapi bekerja dia. Jadi kerja apa usahanya? Mana yang lebih aula? Kerja. Nah, maka itu nyambung cerita si Jalda ini. Pernah sekali Sayyidina Ali diusir orang yang bisa masuk diusir aja. Pukul, pergi keluar, nggak usah di sini kalian. Jikit-jikit kerja, suruh Sayyidina Ali kerja. Di sana ada Hasan Basri, nggak pergi dah. Kau kenapa nggak pergi? Ngapain aku mesti pergi kita? Nah, ini pertentang keterangannya kan. Nah, kalau kau nggak pergi jawab pertanyaan, kalau nggak bisa kau jawab, keluar kau dari masjid kita Sayyidina Ali. Nah, apa? Tanyalah kita. Apa yang membinasakan iman? Tomak kan? Ya. Apa alasan? Kau bilangkan tomak. Tengok aja huruf to tuh. Dah tebing klaim kan huruf to tuh kan. Perutnya buncit, yang di atas tarik ke bawah sebenarnya kan, isi ke perutnya, buncit perutnya kan. Ya bu nggak, kau jangan kau tengok gitu, saya takut. Ya takut lah saya. Patut panas. Huruf to kan dia tarik, kumpulkan ke perutnya kan. To. Tomak itu huruf to. Mim, perutnya yang di bawah tarik ke atas. Yang tarik tanah, tarik ke atas. Penuhkan ke perutnya juga ya. Mim. Habis mim apa? Ain lah. Tomak kok. Udah, ain. Kalau ain tau lah, mulutnya kecil, perutnya. Udahlah diamlah kok kata Ali. Itulah binasa iman kita gara-gara tomak. Paham ya coba? Tomak. Jadi tomak, dan paham ini tomak dunia apa akhirat? Dunia lah, beli-beli. Oh, akhirnya disuruh lah. Tomak dunia lah, berlebihan. Makanya perempuan sama laki-laki kalau belanja ke pajak lebih lama perempuan. Coba kita ke pajak, nggak lama. Apalagi saya malah membedakan ikan. Apanya dia? Kalau saya juga ke pajak belanja nggak lama, karena nggak bisa membedakan ikan. Oh, kalau saya marah lagi. Saya ulang bukan itu. Perempuan nih kalau kan banyak orang berteriak-teriak di pajak itu. 150, 19 2 masih. Dia dengar semua tuh, beli 150 selop. Harga di toko 250 itu. Cuci gudang katanya. Nah. Terpesona dengan kata-kata cuci gudang. Dibelinya. Sudah mau belanja pun nggak ada, tinggal beli ikan asin soal. Itu perempuan. Sampai rumah tanya, entah apa beli? Ya murah kali ini, harga 250, ini 150. Untuk apa? Nanti kalau undangan, tak kapan undangannya? Lihat tomat biar tahu. Undangannya tak kapan? Sepatu saya beli, nggak usah. Capek gitu ya, nggak ada nikmatnya hidup ini. Kan udah bolak-balik saya sampaikan, 3 hari aja. Semalam, ini hari besok. Semalam nggak akan terulang lagi, besok kita tak tahu. Mati sekarang, ya Pak Hanif. Sehat dirinya kan? Sehat. Nah, pepatah mengatakan kejarlah akhirat itu seolah-olah mati besok dan kejarlah dunia itu seolah-olah hidup 1000 tahun itu macam-macam. ya iya betul, tapi jangan sepotong bacanya. Awalnya kejarlah dunia itu seolah-olah kau hidup 1000 tahun. Udah, jangan gitu aja. Coba pahami itu dulu.
Kejarlah dunia tersebut seolah-olah kau hidup 1000 tahun. Kalau 1000 tahun, Pak Hanafi profesinya masih TV, profesinya. Ada TV mau dibetuli. Kalau kau kerjakan itu ada sana tuh kok, Pak Hanafi. Bukan Pak Hanafi kerjain, suruh kok dia aja. Kenapa? Aku lama lagi 1000 tahun lagi kok. Kalau ntar dia mati kok, aku lama nih, biar aja tenang aku dulu. Biar kau duluan lah, ngalah aja sama orang. Nah, tapi kejar akhirat seolah kau besok mati. Perlu simpan lagi duit tuh. Ya. Tidak, orang besok mati kok. Kan itu jadinya. Kalau kita selalu ingat tuh resep yang dikasih Rasul tuh resep yang paling ampuh, ingat mati. Jadi begitu pun istri ngerepet kita mau marah, enggak lah. Besok mati. Ngapain gue repetin? Enggak enak kan? Nah sudah, aman lah. Dari situlah asal mulanya. Saya lanjut cerita sepeda tadi ya. Karena ini untuk kita semua. Kalau cerita susah kita dulu susah juga ya, sok aja kayak sekarang. Jadi jalan sekarang aja kalian tengok nih. Susah juga ada dulunya nih. Rahman susah saya sama dia nggak tahu saya. Tapi itulah dia, udah. Celap lah sepeda tadi. Mau kan kalau sepeda buruk dilap malas, kalau kita baru mau aja ngelapnya sana kan. Berkilat apanya itu. Lingkar ini nggak ada lagi lah, pakai aja lah. Nah tapi rupa ngikuti kata guru itu lain bedanya. Ini aman ya, Allah Ta'ala punya, ini dah minyai. Datanglah orang, cerita singkat ya, ke rumah. Betul, kau mau beli kereta? Kata dia mau kan? Berasa cek nggak ada beli kereta pula misalkan. Nggak gini, aku perlunya 15.000 aja. 15.000 aja katanya. Sisanya nanti kau bayar kapan apa, suka hati kau lah. Aku perlu duit 15.000. Kasihlah sama dia, nah. Kasihlah kereta Yamaha, ingat satu kereta Yamaha. Sisanya suka hati kau, ya maulah saya 15.000. Sisa kapan-kapan kau bayar. Harga kereta ini berapa? 55.000 deh. Cocok? 55.000 kereta itu. Saya beli, udah. Jadi apa kata guru langsung dapat nih kan? Kereta lah, udah enak lah, nggak ada yang lagi. Naik kereta ke sana kemari kan. Nah, tapi kalau minyak alhamdulillah lah memang. Dari sini, dari barang ketemu 2 liter isi euro habis. Hah? Ya, bagus. Bukan bor, memang yang saya beli itu kan harganya murah. Knalpotnya 2, mesinnya 2. Dari berani si 2 liter, balik ke Tembung balik, minyaknya habis. Udah, jalan terus, nggak apa-apa, bukan duit dari aku kok, orang ngasih deh. Ya, udah ini makanan adalah, jalan terus. Udah. Rusak. Orang bengkel nggak mau ngerjainnya. Aduh, kerja sendiri aja lah itu. Nengok mesinnya 2 kan 2 semua itu kan. Karburatornya 2. Iya, Soy. Iya. Kau pernah kau ngerjain itu? Pernah tahu. Pernah tahu kan? Lah nggak usah lah kerjain lah. Platinanya itu 2. Setelan platina businya 2. Orang bengkel nggak mau ngerjain lah. Ya biar aja kereta situ. Datang pula orang. Ada, kau jual sepeda kereta deh? Jual, saya bilang kalau kau mau. Berapa? Saya beli 55.000, bayarnya 55. Nah. Hidup saya bilang. Nggak boleh ke bengkel, saya kerja lah sini, hidup dah. Kalau nggak percaya dah, ikut dah, bonceng lah dia. Dia rumah di Belawan. Sampai si bang tanya, udahlah betul lah, yakin lah betul bagus sih kereta ya. Udah, pulang saya. Dapat 55.000. Udah. Nah. Cara Allah Ta'ala menaikkan itu lagi, Allah kan tahu kita nggak beratkan naik kereta itu ya. Tapi udahlah biar aja lah. Orang duit pun dia nyediakannya kok. Kita bilang minyak mahal 2 liter. Dari siapa duit rupanya? Maka jangan tahan-tahan sama istri, kasih aja. Tambah banyak duitnya ya. Maka kata Rasul, orang banyak sedekah nggak pernah jatuh miskin. Tapi kalau orang pelit jatuh miskin, berbagai kemiskinan. Buktikan, udah saya buktikan. Lagi enak Wak, berdagang. Kereta sebelum dijual tadi, makanya saya masih pakai terus. Datang polisi, mau digari saya. Iya, ada apa ya Pak? Saya nggak pernah terus sama polisi kok. Ini kereta curian, dah lama saya cari ini. Kereta yang tadi, kereta curian. Oh gitu, dah. Ayo sampai kantor polisi. Adalah Cina yang punya kereta ini. Cina ini suruhkan sama agen jualin kereta. Dia orang perlu 15.000. Kasih bilang saya kan, aku perlu 15.000 aja. Ini surat-suratnya. Jadi kalau bapak bilang curian, ini suratnya ada kok mas saya. Cuma belum saya lunas sama siapa yang punya pun saya nggak tahu. Inilah Cina yang punya. Oh, kau punya. Ini aku janji sama dia 55.000.
Jadi ini ku tambah sama kau, saya buka jam saya. Nah, udah lunas ya, saya bilang. Aku gak ada urusan sama kau lagi. Jadi kereta tuh saya beli harga 15.000 tambah jam 1. Signatary baru udah payah, udah ambil aja kan. Padahal ditak deh kan, biar polisi berapa deh kena. Udah. Cara Allah Ta'ala mendatangkan rezeki itu, kereta tuh gitu. Mudah aja, mudah. Ah, baru saya lap lah. Si kereta tuh tambahlah dia, terus naik ya. Nah, tukar kereta ini, udah dapat ilmunya kan? Nah, udah. Bereskan sepeda itu. Kalau perlu minyak diminyakin, jangan biarkan kempes dihantam ya. Jangan. Ini kadang-kadang ada orang punya kereta pun entah istri yang pelit, entah emang gak ada duit, nggak tahu lah ya. Udah 5 kali tempel, dikampas juga sama tukang ban, tampas saja lah, gak diganti ban. Sudah macam naik unta deh kan. Bilang kan apa, polisi turun nggak? Gantilah, amanah ya. Nggak payah kan? Nggak payah. Ini tak berapa kali saya ulang-ulang nih. Mendongkrak kemiskinan itu dalam ajaran agama kita suruh sedekah 5.000. Kau udah kau lama, udah kau buktikan, jangan berhenti ya, terus. Dia ada buktikannya ini. 5.000 kita simpan, nggak tambah kaya, kita sedekahkan jatuh miskin? Tidak. Kok nggak bisa? Tiap hari. Kalau mau naik cepat ekonomi, kalau mau cepat. Banyak kali resep-resep dikasih Rasul itu. Nggak kita lakukan, salah siapa? Di mana lagi sumber rezeki itu? Di tangan kanan ibu. Mak, buka tangan kanan mak. Nah, sumber rezeki itu. Bahagialah orang masih hidup ibunya ya. Kesempatan deh. Dari cerita Ustaz tadi, itu kan dinamakan kaji dari guru. Jadi posisinya paling sulit itu nafsu Ustaz, untuk mengerjakan kaji. Jadi terus langsung lawannya macam mana Ustaz? Nah gitu ya. Cara Apakah minta dimudahkan atau kita lawan aja? nggak usah diam aja, nggak usah lawan. Dengerin ya, saya bukan jawabnya itu yang mudah kau paham. Kalau nggak paham bilang lagi ya. Kita musuh kita ini 2, setan sama nafsu. Makanya 2 lawan 1 kita pasti kalah aja. Inilah kau sedang menuntut ilmunya ini. Kalau kita berilmu 2 lawan 2 pasti menang. Pasti menang aja, nggak pernah kalah kita. 2 lawan 2 pasti menang, ilmu yang bilang. Tadi apa tadi pertanyaan? Apa sebabnya tadi? Karena mengamalkan kaji yang seperti itu tadi, itu kan agak sulit karena nafsu yang main. Terus yang membuat kita apa itu sulit memudahkan itu, apakah kita harus memudahkan dulu sama Allah? Udah. Tolong ya ini ya. Supaya jangan ulang-ulang itu aja ya. Terus kita berusaha, kita itu maksud saya juga. Terus kita berusaha jangan lihat sesuatu, lihat menjadikan nafsu itu nggak akan tutup dia. Karena nafsu itu lebih jahat dari setan 70 kali lipat. Tahulah kita majmun. Setan tuh 70 kali lipat. Untuk siapa deh? Untuk orang yang ngaji, orang tuntut ilmu sama orang ibadah, khusus dengan bala tenteranya. Itulah musuh kita itu. Setan sama nafsu. Nafsu itu 70 kali setan. Kalau kita nggak ada ilmu, ngelawannya pasti kalah aja. Udah. Apalah kita nafsu. Makanya ngelatihnya itu mesti dari diri sendiri dan dari mulai kecil-kecil dulu. Ini bangsa muda kita ngamalkannya. Nah, kita nggak mengamalkan, salah siapa coba? Tiap hari makan kan? Terkadang nggak enak, terkadang enak ya. Makan. Tambuh nih. Siapa yang bilang tambuh? Itu nafsu tuh. Tambuh. Enggak, ke tangan. Kenapa kok tambuh pula? Nggak mati kok. Mati kalau nggak tambuh. Nah, kita ngelatih sendiri-sendiri. Tambuh. Nanti terbiasa kita makan sedikit. Kalau udah makan sedikit, ibadah banyak. Tambuh. Udahlah. Tambuh hawa. Sampai ada orang makan dia, kakinya digini-ginikannya. Kok gitu kok makannya? Nabi gini kok duduk makannya. Biarkan kaki satu, supaya jangan penuh perutnya. Udah, betul yang dibilang itu. Nabi makan gini, supaya sedikit makannya. Cuman masalah udah dia makannya, turunkannya ini. Naikkannya kaki sini, ya. Ya kok ketawa? Udah, baru 2 turunkannya. Ginilah makannya. Kalau ada perut penuh, ngapain lagi? Tidur. Kok tidur udah nggak ada berkah lagi umur tuh.
Biar jenderal sekali buat tidur kan nggak ada gunanya kan. Udah jagoan karate dan satu dah ya, nggak ada gunanya kalau udah tidur ya. Nah, jadi ngelawan nafsu itu gitu ya. Jadi caranya udah sampai, tinggal kita ngamalkannya. Itu dari segi makanan, dari segi lain pun. Pelan-pelan, tanpa terasa kalian. Udah banyak deh kalian amalkan ini sebenarnya. Tapi sekarang pun dibuka juga biar tahu ya. Makanya aman kita ngaji nih. Ada orang bertanya, orang tuh kok rajin kali ngaji, hujan-hujan pun ngaji. Karena udah ditaklukkan nafsunya tadi. Dia pun nggak sadar kadang-kadang. Apa ya kau ngaji? Aku butuh ilmu memang untuk ngalahkan si nafsu tadi itu. Kalau nggak ada ilmu masih bisa kalah dia. Dah dari segi makan, dari segi lain lagi ya, segi lain ya. Di acara TV itu banyak itu berita, olahraga, nyanyian dan berbagai macam acara TV itu kan. Udah, nih, karena kau tidak kau kita balik tanya. Dalam acara TV itu apa yang paling kau suka? Jadi saja di nokoh itu, yang betul lah. Yang hobi kau apa lah? Hobi bola. Nah gitu, itu jujur kau tadi itu. Kartun nggak jujur kau tuh. Bola. Nah, ini banyak juga yang hobi bola nih. Cuman bola itu kapan yang paling seru kali? Yang payah kita ngedipkan mata pun nggak mau saking sana. Waktu kapan? Waktu adu penalti ya. Nah, penjadu bola juga nih kan? Kan kita langsung kan? Iya kan, bola tengah. Tek matikan. Kalah kita rupanya. Kalau nggak kita matikan menang? Enggak. Itu cara ngelatih nafsu. Itu candukan. Nanti akhirnya mau siapa bertanding kita nggak open lagi. Kalau sudah dipegang nanti maka seharusnya kita tidak memiliki suatu dan jangan dimiliki oleh suatu. Kalau orang yang itu berarti sudah dimiliki oleh si bola tadi. Maka ada tamu berat, ntar ini penalti sedang tak ada penalti ini. Kan rugi kita kan. Tamu datang kita tunggu dulu. Dikuasainya udah. Enggak. Nanti kalau udah dibiasakan nggak ada cerita lagi, mati-matikan. Capek lah kita dikerja TV itu ya. Itu baru satu bola. Dan banyak acara TV itu kan. Acara ngelatih dari diri sendiri. Itu sudah disebutkan dalam kitab Majmu'. Bukan pendapat saya. Setan itu khusus untuk orang yang menuntut ilmu dan orang ibadah. Dengan bala tenteranya. Belum tadi ya. Khusus untuk orang menuntut ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Maka nggak usah heran kita. Begitu kita masuk ibadah, masuklah dia, ya kan? Sali pada zuhri arba rakaatin ada nilai Allahu Akbar, masuk semua. Donat pun masuk juga, masuk. Turu pun masuk, ngaji dan ngajarin dia. Nah, Ahmad bin Hanbal kayak gitu, datang adiknya, mau parakah dia, ngadu lah sama maknya, makan sama-sama juga berjamaah orang itu. Mak ini buat malu aja siapa ini gitu. Masa mau parakah dia sembahyang. Ahmad bin Hanbal jadi imam. Kenapa kau parakah temannya? Ngapain kau berimam sama orang berdarah katanya? Ya, berdarah kau. Bukan darah itu mah, ada yang hitung haid gitu kan. Sekurang-kurang itu sehari semalam sampai banyak 19 hari semalam. Jadi kalau kelang-kelang hari itu dia Fatihah baca juga. Amin, ya udah siap Fatihah ini. Nah, kalau tukang pun bertukang lah dia. Dari kau dengar yang kemarin ini merambat keseluruhan ini. Kalau tukang bos tukang gitu ya. Nabi wajib benar sidik ya. Kau kan bertukang kan masih kan? Satu lembar seng itu berapa pakunya standarnya? 9. 9. Berarti kalau kau pasang 6 dalam dapur cukup kuatnya nih, ya memang betul. Bisa terbang orang. Dikurangi 6. Akhirnya apa kita nafsu? Sikit-sikit. Maka petukang nih jangan ikut nih, hati-hati ya. Apalagi masang seng. Kantongnya paku seng sini. Turun dari atas panas-panas, tinggal set paku sengnya ada 5 biji lah. Bawa pulang apa tertinggalkan di situ? Tinggalkan, bagus, alhamdulillah. Banyak bawa pulang ya kan. Besok ambil lagi pakunya. Apalagi proyek-proyek, udahlah. Banyak pakunya di rumah tuh. Nggak percaya kalian minta sama orang kerja proyek. Ada paku kok? 2,5 inci ada. Paku apa itu namanya? Paku curian. Kata Pak Hanif sampai sebegitunya. Iyalah. Hati-hati. Amanah, sudah.
Jadi saya rasa udah hebat kali lah ya. Orang nggak ngaji kayak gitu lah, saya udah hebat kali ya. Dari habis sampai Isya, dari maghrib sampai Isya, sampai subuh nggak pulang di masjid, berzikir. Udah hebat kali itu kan. Udah baca, pokoknya sampai pas subuh lah. Kenapa saya lakukan itu? Karena waktu libur ngaji ya, bulan puasa libur ngaji. Di masjid aja lah saya, udah hebat karena saya itu ya. Habis ngaji balik tanya guru, Sol, kemana kau waktu libur ngaji tuh? Oh di Masjid Agung tuan. Ngapain ya? Ibadah lah. Dari maghrib sampai Isya, main terawih terus sampai subuh. Oh ya. Nggak punya anak kecil kau? Punya tuan. Masih di Ayun? Masih. Nah dengar ya kata. Ini Roni ya. Kau kan masih di Ayun anak kau kan? Nah. Kalau kita sholat, kan masih ada wudhu. Suci di arah suci hadap besar. Ini nggak mesti ngadep kiblat ya. Kalau anak kau nggak ada wudhu, nggak ada pakai bacaan dia ini, dengar ya Runi ya. Ini bacaan, nggak ada kiblat, nggak ada wudhu, sah tidur besaran itu pahala yang pagi itu. Tadi diam ya. Kok bisa gitu? Karena menjaga amanah hukumnya apa? Wajib. Karena ibadah tadi ibadah sunat. Nah ngerti kan? Nah, renunglah ke sana. Terkadang ini juga lah menghambatkan rezeki kita itu. Banyak melanggar yang wajib. Kalau tinggal yang wajib berdosa kan? Wajib ini artinya kerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Sekarang musim anak-anak pakai pampers ya. Orang tuanya malas, pampers biar pakai pampers. Sampai penuh, sekali lari-lari jeprot jatuh, muncrat, mana-mana. Nggak amanah. Air kencing disimpan dalam pampers. Kuman apa bukan itu? Kalau kita pakai pampers mau? Kan enggak kan? Berarti berdosa. Nah, bikin perundungan lah sama kita ya. Itu makanya kata Imam Ghazali, kalau masih nampak ibadah kita, tandanya ibadah tak laku. Tanda laku ibadah itu nampak kita dosa kita. Itu tanda ibadah laku. Itu rumusnya. Dian, kau tadi tarik nafas persis saya teringat saya ngaji dulu kita. Tanya banyak dosa ya enggak? Nggak amanah, dusta, tiap hari dusta aja. Ya. Kalau mereka pulang bang lembur dan berbagai macam kita yang tahu antara dosa dan tidaknya ya. Amanah, udah jaga amanah, jagalah amanah itu. Anak amanah. Ya. Kalau sekarang nggak jumpa deh, kalau zaman dulu banyak tuh apa kata orang dulu, anak si anu tuh angka 11 turun naik, tahu kok? Angka 11 turun naik, saking parahnya orang dulu tuh. Dibiarkannya anak ngalir, tarik balik, keluar lagi. Ini kok kita lagi makan mie, cerita ini muntah nih ya. Kurang dalam nariknya nan. Tarik hilang kan, ini mesti keluar balik, tarik lagi. Berdosa nggak nih orang tuanya? Berdosa, nggak jaga amanah. Termasuklah tak diajari anak agama, berdosa lah. Sampai ada perintah Nabi ya, 10 tahun nggak dia sholat, pukul kata Nabi. Nggak kita pukul, berdosa. Kalau itu mukul ibadah. Udah 10 tahun nggak sholat disuruh nggak mau pukul kata Nabi. Tapi pukul pengajaran ya, bukan pukul nyisa, mau pengajaran. Berdebatlah saya sama kawan ngaji dulu. Aku tuh apa kalau anakku nih? Ya pukul lah kalau nggak sholat. Umur 25 tahun Sul, kalau aku pukul dilawan aku kalah aku. Itu jawabannya. Karena anak itu tegap. Ya. Sedangkan anak 10 tahun nggak sholat dipukul kok. Apalagi 25 tahun kau tumbuh lah, kalah lah aku. Jadi guru bisa ada, saya tanya guru langsung. Tanyain tuan. Jadi kalau anak yang udah 25 tahun nggak sholat macam mana tuan? Sembelih lah katanya. Diam deh. Disembelih atau ke sana? Sembelih. Mana kita sembelih awaknya kan? Makanya diajar dari kecil. Udah, Sandra. Gak diajari kita berdosa. Nikahnya aja enak ya. Padahal begitu kita nikah, aku terima nikah sebulan mahar tunai.
benar sama kita tuh dah. Makanya enak kali jadi perempuan nih. Dia berdosa kita kena, kita berdosa dia nggak kena. Banyak kali kita menanggung dosa istri ini banyak kali. Kalau nggak ada dinasihati sama dia, Nabi Adam. Kata Nabi Adam sama Nabi Sis, dengarkan nasihat ayah nih ya. Nanti kau kasih tahu sama anak kau pun bilang kasih tahu sama anak kau. Terus berarti sampai lama kita ini kan. Apa rupa itu ya? Kata. Aku ayah dulu kena nggak ayah perhatikan istri itu. Sama siapa udah berkawan sama iblis dah. Makanya kena ya. Udah berkawan sama iblis. Apa mesti kita mau tahu kemana istri itu bergerak, siapa kawannya ya. Benar? Udah tuh ayah tidak musyawarah. Kalau musyawarah dulu sama malaikat banyak di surga itu, nggak mau musyawarah, kena juga. Apa kata iblis? Kenapa Nabi Adam dimakan juga bahul itu, walaupun nggak ditelannya ya? Itu kan riwayatnya, supaya kita tahu. Kata iblis bilang sama Hawa, ini maka dilarang Tuhan tahu. Kenapa Allah larang makan bahul ini? Kalau siapa yang makan ini kekal di surga selama-lamanya, maka dilarang. Kalau kamu kekal makanlah ini. Maka dibilang Hawa sama Nabi Adam, nggak boleh itu dilarang kata Nabi Adam. Kurang macam mana kita di surga? Semuanya ada ya. Ya tapi ini bang, ini perempuan. Kalau kita makan ini, kita kekal di surga. Dimakan Nabi Adam lah ya, tercekek lah, lengket di sini kan. Makanya sampai sekarang ada apanya? Ada kan? Jangan kau keluarkan mati kau. Cuman Heri, payah ngaji nih? Enggak. Mudah kali padahal. Untuk dalam resep apa lagi? Nah, orang dia bilang Nabi pun. Terakhir Nabi mengatakan jaga yang 4 ini tuh Nabi. Kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala. Kalau ingin berjinak-jinak baca Al-Quran. Kalau ingin pengajaran ingat mati. Kalau mau kaya mah ada sedikit. Kalau nggak kalian amalkan yang 4 ini mati aja lah kok bagus. Nah, itulah. Cuman bahasa kita tuh nggak gitu. Maka mati itu memadai lah kata. Kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala. Saya udah berapa saya ceritakan. Saya mau pembuktian karena nasihat guru dulu gitu. Kau yang dengar gini saya buktikan. Dia duduk aja sama kau katanya. Kalau ingin bersahabat dengan Ta'ala. Artinya apa? Kalau sama sahabat semua kan ceritain semuanya kan. Sama Allah Ta'ala gitulah. Apa masalahnya? Bilang Allah Ta'ala. Kalau bersahabat, orang dia yang maha itu kan. Yang maha kan Allah Ta'ala kan. Maha kuasa, maha mengetahui, maha kaya, maha mendengar. Semua yang maha sama Allah Ta'ala. Adukan semua, apa masalahnya? Sudah? Kalau ingin berjinak-jinak, baca Al-Quran. Apa maksud dengan berjinak-jinak? Kalau banyak kali masalah di pikiran kita. Yang ini belum selesai, ini lagi, ini banyak kali masalah, baca Al-Quran. Lapang jiwa kita itu. Udah, kalau ingin pengajaran, ingat mati. Makanya kalau sudah ingat mati, kita selesai semua itu ya. Udah ingat mati, nggak ada masalah. Cuman aja naik apa kadang-kadang nggak sadar pejak juga gas tuh kencang tuh kan. Kalau ingat mati aja nah terus sekarang apa ngerem pelena terus dia mengerti paling ampuh ingat mati dah terhentilah tuh jadinya kan dah pelan aja nggak usah kencang. Nah, kalau ingin kaya memadai yang sedikit berarti kalau kita tidak memadai yang sedikit berarti kita memang miskin ya kan. Makanya kalau nggak diamalkan ini maka mati itu memadailah kata Nabi. Kalau kita mati aja lah kok bagus gitulah. Apa gunanya nggak diamalkan? Kan nggak payah agama nih kan? Kita nggak mengamalkan ya sarankan kita lah. Kenapa? Sampai kau menunggang. Kalau dalam HP apa yang Anda pikirkan katanya kan? Facebook. Apa yang pikirkan ya? Mesti ada yang belum gajian dari apanya ya? Sebagian udah gajian ya, ada yang belum ya?
Memang beda ngaji dengan nggak ngaji. Kalau orang ngaji, kalau bulan tua, rame yang ngaji. Kalau bulan muda, sikit yang ngaji. Kalau bulan tua ngadu sama Allah Ta'ala ya kan. Ngaji enggak. Harus saya coba tuh. Coba tuh. Kemana kau, Bu? Ngaji kita dulu ya. Tunduk dia. Tahu aja Pak Ustaz. Bukan tahu, saya memang ibu tadi pulang kan. Kemana tuh? Oh, belum masak lagi. Ngaji tapi kemana-mana. Makanya bilang kalau ngaji. Bilang berdiri ngaji dulu ya. Udah Roni ya. Tapi ngaji ini punya diamalkan. Kalau nggak kita amalkan kita nggak dapat. Buktikan ya. Buktikan benar apa enggak ini. Izin Ustaz, tanda seseorang sudah kaya hati itu seperti apa Ustaz? Macam tanda itulah. Tenang aja kok kan. Enggak, saya belak-belakan aja kok langsung. Ini semua jadi saksi ini. Si Sandra ini saya bikin kurus apa gemuk dan tengok. Nah, apa saya bilang? Semuanya jadi saksi. Untung orang ini nggak lihat istri kau. Kita pisahkan. Kalau nengok, untungnya Sandra tuh. Untung dia nggak dengar ya. Kan? Itu tanda gue kaya hati. Selalu mensyukuri. Jadi Allah Ta'ala itu. Lain sakartum la ajidannakum. Kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Tugas kita bersyukur aja. Sudah. Kan nggak payah nih kan? Syukuri loh. Nggak ada alasan kita itu tidak syukur. Nggak ada alasan kita itu tidak sabar. Dua-duanya mesti kita tak bisa tidak. Nggak ada alasan kita itu tidak sabar. Karena yang ditentukan Tuhan berjalan terus. Tak macam jarum jam. Sabar dan nggak sabar pun jalan terus. Kalau sabar dapat pahala. Satu. Nggak ada alasan kita tidak syukur. Syukur aja. Kalau kita mau melihat ke bawah, itu dia. Itulah resep kata Nabi ya. Lihat dunia itu ke bawah. Dalam masalah apa aja, syukur aja jadinya kita. Kalau enggak syukur, tetap kurang aja. Nafsu lah ditanya, ya dah kau nih ya. Itu nafsu jahatnya. Nafsu itu ditanya, nggak pernah cukup. Sampai kita rasa andaikan lembah itu dijadikan emas semua, penuhi lembah itu. Tanya nafsu, kurang. Maka kalau kita lihat dunia ke bawah, kita syukur. Tetangga saya itu barusan meninggal ya. Umurnya 70. Tua apa muda tuh? Masih lajang, mati. Udah umur 70 nggak kawin-kawin. Mati. Syukur nggak yang punya istri ini? Syukur aku macam mana pun punya istri juga aku ya kan. Ngerepet ya bersyukur juga. Karena ada juga laki-laki yang nggak kawin aku ngerepet aku kawin lah ya. Biar ngerepet, timbang ngerepet pun nggak ada. Aku ketawa kan. Nih. Tapi kau udah pakai ilmu udah ladang amal kan? Dapat istri ngerepet ladang amal kan? Ya. Nah. Tidur baru nggak ngerepet dah. Itu pun kalau sudah mendarah daging, dah tidur pun ngerepet juga. Mana manusia orangnya. Ladang amal seri. Ini baru contoh dia nih, ladang amal ya. Jadi nggak ada alasan kita tidak sabar, nggak ada alasan kita tidak syukur kalau melihat dunia itu ke bawah. Kalau kita lihat dunia ke atas, nggak pernah syukur kita. Kurang aja. Tetap kurang. Padahal kita yang hadir semua, nggak usah kemana-mana ngambil itu, orang kita yang hadir aja lah. Fa'tabiri ya ulil absar. Hei orang bermata hati, bukan mata kepala. Ambil perbandingan nanti dengan yang hadirnya kita semua. Udah, syukur aja jadinya kita. Karena ada di antara kita ini, nggak usah 1 juta orang, gaji sebulan 1,5 juta kok, cukup. Kenapa? Karena dia lihat dunia ke bawah. Yang ngasih 10 juta ada juga, nggak cukup ya kan? Kenapa nggak cukup? Nggak syukur tandanya. Jawabannya. Udah. Nah, baik kalau ngambil banding, tengok di jalan tetangga kita. Di tetangga atau saudara, hidupnya susah aja. Perhatikan, bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Melawan jawabannya. Bagus aja, syukur alhamdulillah bisa punya orang tua. Berapa aja dah kita nggak punya orang tua ya, ya San? Kamu siapa nggak? Mama, dua-dua meninggal udah. Anak yatim aku ya.
Yatim piatu. Gabung lagi yatim sama yatim. Siap kan adik ya? Makanya kalau kita pelajari agama ini, nggak payah agama ini, enak, mudah kali pun, nikmat. Bukan cerita dongeng saya ini. Jadi apa yang saya rasakan, pengen kalian ngerasakan, enak kali kok, nggak payah. Asal anda terletak di hati, datang. Pengen makan sate juga, datang hati. Nggak payah. Jadi kalau nggak dibikin, payah kan? Kalau udah dibikin dan kau merasakan buktinya, kenapa nggak diteruskan? Orang batu bata 5 perak satu, 2.000 kan? Kalau 5.000 10 biji, 5.000 aja nggak sampai banyak. Tadi kita lagi tukang masang batu di masjid atau di pesantren atau apa, nah kasih 10 batu, cabut awak. Jadi di situ apa diri? Tunggu Pak, siapa nama Pak? Oh nama saya Heri, terus lah. Heri ini. Pakai tulis nama pula, alamat di mana lengkap. Ku lempar batu-batu dari pertama. Jangan, letaknya biar antar kita dengan Allah Ta'ala aja. Nah, naiklah itu. Nggak payah. Ini bukan bilang syari aja sama semuanya ya. Kurang nyata macam mana itu? Oh, itu mah pengasih, mah penyayang, maha kaya. Sikit pun nggak payah ya. Kalau udah kau rasakan hasil itu, bilang sama kawan-kawan, saudara-saudara, bintang dakwah lah namanya itu. Enggak, izin Ustaz. Itu enggak menimbulkan ria Ustaz. Siapa yang suruh kau ria? Kau mau naik ekonomi kau niat kau ibadah aja. Dekah kau. 5.000 itu kau simpan gak jadi kaya kau. Sedekahkan gak itu miskin kan? Tengok buktikanlah itu nanti. Nggak payah agama ini. Udah kubuktikan, udah terbukti. Berapa lagi? Hanya 5.000 perak. Pasang gigi berapa? 600 ya. Berapa kali lipat itu ya kan? Gara-gara batu bata 10 biji aja. Kalau Sasan, kelasnya udah tinggi. Kalah kalau udah dibanding Sasan. Nabi udah bilang satu dibayar 10 kali lipat, paling sedikit 70, 700 bahkan tak terhingga. Kan cemburu kita sama Sayyidina Ali itu ya. Kok bisa dia kayak gitu? Sayyidina Ali itu sampai ke Allah bilang sama Jibril ganti. Dia aku kasih pas-pasan aja tuh duit. Sanggup deh sedekahkan semua. Jadi Allah yang ganti. Kalau yang ganti berapa gantinya? Nggak tanggung lah ya. Sayyidina Ali nggak ada duit nih ceritanya. Tapi perlu kita hilang pertama untuk diri sendiri supaya kita amalkan ya. Dia nggak ada duit Pak. Cuman istri tampil. Siapa istrinya Sayyidina Ali? Fatimah. Fatimah itu siapa? Anak Rasul. Udah. Ali, itu si Jubairah dan jadikan baju sama aku belum dibayarnya itu. Pilih ambil. Dapat nanti belanjalah. Pilih Sayyidina Ali. Jubair. Ya, kalau jahit baju Bang Fatimah ada uangnya. Pilihlah Sayyidina Ali belanja. Berapa loh Pak Haji? Pas-pasan tuh belanja dia aja kan. Kalau cara kita sih beli beras, belikan pas pulang deh. Waktu belum sampai rumah selisih sama sahabat. Kenapa kok leto kali kita Sayyidina Ali? Udah 2 hari aku nggak belanja nih. Udah 2 hari Nana ambil lah pulang deh. Kasih semua. Allah lihat enggak itu? Itu kita jangan pernah lupa. Allah melihat, Allah dengar. Mengetahui Allah Ta'ala ya, tahu Allah Ta'ala. Sampailah kata Allah Ta'ala, Ali, Jibril ganti Ali itu. Ku kasih pas-pasan aja dia itu. Sanggup dan dikasih semua. Macam mana cara Allah Ta'ala? Nggak terpikirkan kita ya. Karena Allah Ta'ala mendatangkan rezeki yang tak disangka dan tak diduga itu. Tapi ingat, mengambilnya pun nggak sama juga. Tak disangka dan tak diduga. Datanglah orang di Ali. Li, kau mau beli kuda? Kuda pula. Dia kan tinggi lagi tadi balik kan. Kenapa Fatimah ditanya? Ya nggak dapat duitnya. Dapat. Kau belanja kan? Udah. Mana dia? Sedekahkan sama orang. Karena ada saudara kita 2 hari nggak belanja. Kalau istri kita bilang itu gimana itu?
Udah uang dia kan ya kan. Kok dikasih pula sama dia kan ya. Orang pasti mana rasanya, ya udahlah. Tapi lagi saya Ali. Jumpa sama orang mau jual kuda, cantik besar. Kuda pula kau bilang bersah pun nggak ada, gitu bahasa kita kan. Nggak utang boleh, kalau utang mah kok. Itulah syariat tadi. Kalau utang mah ambillah lah. Berapa? 10 juta kita supaya mudah ceritanya dia, entah berapa nggak tahu lah saya kan. Kalau mau tahu kalian tanya lah dengan Ali nanti ya kan. 10 juta. Belum lama jauh berjalan datang orang cantik kali kudanya Li, mau jual berapa? 15 juta. Jadi berapa untung dia? 5 juta. Sisihkan 5 juta taruh kantong. Ini 10 juta. Ya. Nanti bayarkan sama yang punya kuda 10 juta. 5 juta ini belanjakannya lah. Tapi dia nggak toma. Ah, tadi nggak toma. 5 juta tadi belikannya sebagian untuk Rasul, sebagian untuk dia. Baginya 2 duit 5 juta tadi. Nah, belanja-belanja. Masuk dia ke rumah Nabi pun menantu. Bebas saya masuk kan. Nabi nengoknya aja. Banyak kan belanja kau Ali. Dari mana? Oh, tadi ada orang jual kuda. Utang. Laku pula 15 juta. Untunglah aku 5 juta. Inilah uang 10 juta yang punya. Mau kubalikan lah ini. Tahu kau siapa yang punya? Astagfirullah. Nggak tahu ya Rasulullah. Beberapa orang udah gelap tuh nggak mau tahu lagi ya. Nggak tahu. Jibril itu yang jual kuda makon. Jibril itu. Untuk apa deh duit nih? Nggak dibalikan. Untuk apa kubalikan? Yang 10 juta tadi. Yang beli kau tahu siapa? Nggak tahu juga. Israfil. 2 malaikat turun. Nah, kalau mau kayak gitu bikin lah. Asal jangan yang mata satu tuh yang turun ya. Tergantung kita sendiri. Antara kita dengan Allah Ta'ala ya. Cemburu nggak itu nengoknya? Jibril yang langsung menggantikan perintah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala senantiasa melihat perbuatan kita kok. Yang ngaji ini Allah lihat ini. Lihat. Kemana hati kita dilihat, didengar, semua itu. Udah. Maka perlu bertahap betul-betul. Pegang kuat. Jazam ya, pegang kuat. Saya lihat orang Anda yang bisa mengamalkan kaki. Coba kuat sedikit biar dengar semua. Jadi apakah bisa ada orang yang bisa tanda-tandanya mengamalkan kaji kalau kita bisa? Dengar semua kan? Ada. Nanti malam apa nih kan? Malam Rabu depan kau bawa lah tur puyuh kau tuh. Tahu lah kan bisa mengamalkan kaji betul suruh ya. Kok payah kali sih? Dia jualan telur puyuh ya. Sebungkus tuh 30 butir harganya 10.000. Kok bawa 50 bungkus kemarin ya kan? Tahu lah kan, oh betul-betul mengamalkan kaji sebenarnya. Nggak kau bawa tahu juga kan, nggak mengamalkan kaji. Kenapa harus tolong? Kau gini Roni, saya supaya orang itu cepat mudah paham. Kau kan jualan telur kan? Kalau yang lain nanti kau nggak cocok lah. Lah. Tahu siswa ini, orang hampir rata kalau yang ngajarin nggak ada pernah bayar betul kereta sama dia. Dah. Nah, itu tadi orang ngamalkan gini, nggak masalah. Jadi apakah misalnya ada datang kawannya, apakah kita kasih aja atau ambil uang? Nah, nanti kau kesana berat kau ngamalkannya. Udahlah, tadi apa aja yang terminggu aja. Tadi saya fokus kepada pertanyaan kau tadi ya. Ini untuk para istri, untuk kita juga. Saya pernah menghadiri satu undangan pesta besar. Pangling saya, biasa orang dihiasi kan pengantin ya, pengantin 2. Ini enggak, penerima tamu dihiasi. Pakai bulu mata palsu, pakai lensa mata. Nggak tanda sih. Cantik-cantik kali pula ya kan. Ya kan? Wajar ya kan? Nggak tanda saya. Nah, hujan. Macam mana bulu mata palsunya? Turun. Ada yang lata digini-gini ambil kemari. Kesini bulu mata dia kan. Jadi lucu. Tengok ajaran agama kita. Nanti kalau perempuannya kalau dia mengamalkan, biar 10 tahun akan datang tetap aja kayak gitu mukanya. Termasuklah kita juga. Waktu ngambil uduk, ringan aja padahal. Basuh pertama wajib. Basuh kedua sunat ya. Doanya apa?
Ya Allah, ampunlah dosa disebabkan oleh muka ini. Kamu kan apa? Oh, Heri. Kau boleh putus sekarang, nanti 10 tahun lagi kau tengok. Coba anda pula keadaan kau. Masih hitam juga apa putih? Kalian bukan nggak, saya nggak lucu sebenarnya. Tapi membuktikan, bisa. Basuh ketiga, ini untuk perempuan ya. Terutama perempuan, kita sama juga. Ya Allah, cahayakanlah muka aku nanti di hadapanmu dan di hadapan suamiku. Itulah doa perempuan. Maka suami nggak pernah selingkuh. Itulah santetnya, ada jampi-jampinya udah. Basuh pertama wajib. Basuh kedua, ya Allah, ampunlah dosa sebab muka ini. Banyak dosa sebab muka ini. Banyak. Kalau nggak tahu, saya kasih tahu dosa muka ini apa. Udah tahu, berarti udah tahu sebenarnya. Alim-alim lah pula ya kan. Basuh ketiga, sunat hukumnya. Doanya apa? Ya cahayakanlah mukaku nanti di hadapanmu nanti. Karena banyak manusia itu nanti bangkit kan hitam. Apalagi orang nggak sholat ya. Cahayakan mukaku di dunia akhirat. Kalau punya suami di hadapan suamiku, tambah cantik lah itu istrinya. Karena uduk ini tidak luntur oleh hujan sama panas. Kalau makeup tadi luntur. Panas pun luntur juga ada, kena berkeringat. Makin parah pun kenanya kan. Berkeringat, ambil sabut tangan, dia lupa ya kan. Bulu mata tadi itu. Jadi kau cuma kau tadi. Apa kabar mata tadi? Berselemak ya. Foto rame-rame sama pengantin. Kok jelek kan nih muka? Sudah. Tapi kalau uduk cahaya luar biasa. Buktikan aja lah. Ini kaji bisa dibuktikan. Saya bukan bilang share sama saya. Kau betul sekarang. Nanti kau tahu 10 tahun akan datang. Muka kau tua. Pikirnya mau puji. Kalau si Raisa ketawa dulu. Kalau saya marah ayahnya ketawa dulu. Nah gitu, bisa buktikan. Makanya kalau yang ngaji, betul-betul ngaji ya. Bukan cerita dongeng ini. Biarpun umurnya 50, muka 30. Itu orang ngaji. Kalau nggak ngaji, kalian buktikan cuma. Umur 30, muka 50. Ketat aja muka dia. Kau berapa lama lah baru ngaji? Apa kata orang mutakim? Gelar kamu udah banyak dapat. Kami ini belum ada gelar nih semuanya. Ini dari orang al-mutakim itu wali kutub itu. Mentanggung. Heran itu lama enggak ada bilang orang wali ya kan. Heran. Sunggal di masjid itu selalu juga mainnya itu. Masjid. Dia udah dapat gelar wali kutub. Itu kalau kita kamalkan kaji tadi, kau pun nggak marah, malah tawaduk, makin rendah diri. Ingat, jangan lihat suatu, lihat menjadikan suatu. Oke, kalau ini kita amalkan, walau dimaki orang kita nggak marah, dipuji orang pun kita nggak naik. Kalau dicaci orang, dimaki orang, alah pura-pura aja, alhamdulillah. Teguran Allah sama kita dah. Nah, kenapa dia bilang gitu? Memang betul itu tandanya. Jadi jangan lihat suatu, lihat menjadikan suatu. Dipuji orang pun kau nggak naik. Nama kau ringi orang kau kan? Kau pikir kau hebat? Enggak. Dibilang kau wali kutub. Tahu kau wali kutub tuh? Kepala para wali. Bukan wali lagi. Di atas wali-wali itu dialah kepala. Makanya dibilang wali kutub. Ya. Nggak terganggu dengan dunia ini apapun. Jadi amah ini artinya kepercayaan. Maka mustahil hianat, artinya tiada amanah. Inilah kita contoh, apakah aku sudah amanah? Artinya kita masing-masing. Maka ada orang doanya mau kontan, perintah Allah Ta'ala nggak kontan. Cocok apa enggak? Enggak. Coba perintah Allah Ta'ala. Kontan juga. Nggak usah kita minta pun, kontan juga. Ini
entah semua ngamalkan atau tidak, walau alam saya nggak tahu. Ngaji ini kita tingkatkan. Yang nikah kita lihat di sendiri, kita sendiri. Kalau mau murah rezeki kita Nabi sholat di awal waktu. Ini udah lewat itu, tingkatkan lagi. Sebelum masuk waktu kita udah siap. Mandi. Subuh itu usahakan mandi. Kenapa kalau mandi? Karena kalau mandi kita bersih badan itu semua. Tukar pakaian dalam, mandi lah, sholat dah. Enak nggak sholatnya? Enak. Udah. Kalau nggak ada minyak wangi tak usah. Jangan kalau nggak ada minyak wangi pakai minyak jelantah, makin parah ya. Baiklah. Nanti kita berdoa pun enak itu, kena wangi. Kalau nggak mandi kita sini pun doa malas. Ah, itu rasanya nggak apa-apa ya padahal nggak mandi. Mandilah sebelum subuh. Rasakan enaknya, rasakan nikmatnya. Sudah? Nah, ini sampai sini kaji kita dulu ya. Nanti akan datang tabligh pula. Ingat ya, anak itu amanah ya. Apapun yang ada sama kita amanah. Mobil amanah, kereta amanah. Jangan biarkan aja. Kalau patah diganti, olinya diganti. Nanti marah yang punya. Kalau yang punya marah, mudah kan dia ngilangannya. Sedikit pun nggak apa ya. Kalau kuasa Allah Ta'ala mendatangkan rezeki yang tak disangka dan tak diduga itu, maka mengambilnya pun sama. Tak disangka dan tak diduga. Sama aja. Udah ya, nanti akan datang tabligh pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa mikal faraju wa bika mustaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.